Suara, kembali lagi di Lekat, kenal sosok lebih dekat. Pada kesempatan kali ini, saya, Alexander, akan menemani Anda untuk bertemu dengan sosok yang terkenal ramah dan juga pekerja keras. Penasaran kan siapa itu? Yuk ikuti aku. Pak Budi, Ya. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar Pak? Baik. Baik. Sejauh ini kesibukan kesehariannya apa saja Pak? Saya setiap hari ke Sate Ratu. Setiap hari tentunya sebagai salah satu owner Ya, dari ya. Sate Ratu ini, jadi pasti hari-hari ya Pak? Nggak pernah absen untuk kesini Hampir terus? setiap hari. Jadi kami itu berdua berbagi, cuman memang kebanyakan setiap hari datang. Cuman mungkin jamnya kadang kalau weekdays sedikit lebih pendek, kalau weekend memang full dari opening sampai closing. Itu Bapak di sini untuk mengatur ya, mungkin flow keuangan dan juga Semuanya ya, Semuanya karena ya? sejak awal tuh waktu kita bikin Sate Ratu memang kita pengennya involvement kami itu total 100%. Jadi baik untuk berinteraksi sama tamu maupun untuk menjalankan, mengawasi operasional seharian. Oke, siap. Nah sebelum kita beranjak lebih lanjut, Ya, untuk lebih dalam membahas soal Sate Ratunya, mungkin kita menanyakan hal yang sifatnya latar belakang dari Pak Budi sendiri. oke. Pak Budi sendiri ini orang Jogja asli atau memang seorang perantau yang datang ke Jogja? Saya tuh dari Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, saya ke Jogja tahun 2002. Jadi waktu itu di kerjaan saya yang sebelumnya kita punya satu cabang di Jogja yang akhirnya saya ngantor di Jogja karena cabang ini sekaligus jadi head office yang Oke. jadi kita orang-orang HO itu pengantornya di Jogja lah. Terus akhirnya saya merasa waktu itu ya Jogja itu orang-orangnya hangat, menyenangkan gitu ya. Terus masih nggak terlalu hektik gitu ya. Terus memutuskan untuk tinggal di Jogja. Oke, berarti secara latar pendidikan juga Bapak sekolahnya nggak di Jogja juga ya? Iya, Kecilnya saya di juga di Surabaya. Surabaya. Ya. Oke, berarti memang arek Surabaya lah bisa dibilang. Sakjano ya ngono. Oh, siap. Berbicara soal bisnis ya, Ya. memang sedari dulu, sedari Bapak kecil mungkin, apakah memang sudah menjadi cita-cita awal Bapak untuk menjadi seorang pebisnis, pengusaha, atau ini merupakan sesuatu yang sifatnya, oke aku turnover karirku, aku pengen jadi pengusaha aja. Kayaknya yang kedua ya. Oke. Jadi saya itu dari kuliah tahun 91 itu memang sudah mulai kerja lah tipis-tipis Iya. begitu ya. Dan industri yang saya masuki itu adalah industri entertainment. Jadi dari tahun 91 sampai tahun 2015 itu saya kerjanya di entertainment, hotel, nightlife dan sebagainya. Oke, siap. Yang pada suatu hari dapat wangsit ini. Sudahlah berhenti aja dari industri itu karena agak dalam tanda petik hitam-hitam gelap-gelap gitu kan. Terus kira-kira apa yang mau ditekuni untuk usaha supaya bisa berhenti tadi? Ya tentu yang bidang yang selama ini dijalanin ya hospitality itu. Tapi nggak mungkin kan kalau kita hospitality-nya tetap entertainment atau nightlife karena itu berarti namanya tidak meninggalkan dunia itu tadi. Akhirnya kita sampai ke kuliner yang kita pilih karena kita lihat waktu itu Jogja itu tourism industrinya tumbuh luar biasa dan ada potensi di situ, maka ya sudah kita bikin tempat makan lah. Berarti 2015 itu awal mula 15 merintisnya. ya, ya. Mungkin dari sekian banyaknya tipe bisnis yang memang bisa dijajaki, mengapa kuliner Pak? Karena saya basicnya hospitality, Tadi jadi memang nggak boleh lari terlalu jauh dari situ kan. Agar memang masih ada bekalnya juga. Iya, dan memang pengalaman saya selama ini tuh pada akhirnya benar-benar memberi manfaat yang luar biasa pada pekerjaan sekarang. Oke. Dari 2015 hingga tahun sekarang ini, Ya, tentunya Sate Ratu sudah berkembang cukup besar, amin. sudah didatangi oleh turis mancanegara juga. Ya. Namun satu hal yang memang tidak bisa dipungkiri, suatu bisnis itu harus dirintis pastinya. Ya, Dan pasti Pak Budi juga mengalami masa-masa struggle-nya pastinya. ya. Boleh diceritakan nggak Pak? Dari awal mula sampai sekarang itu seperti apa? Ya, jadi
sebenarnya cerita lengkapnya ada di buku Sate Ratu, kok bisa gitu ya, nanti aku share juga. Jadi tahun 2015 tuh aku bersama beberapa temen memutuskan untuk berhenti dari entertainment tadi, kemudian kita bikin waktu itu Angkringan Ratu, itu berempat. Dalam proses perjalanannya, Angkringan Ratu itu menurut kita agak sulit untuk tumbuh besar dalam waktu yang ya cukup cepat lah. Dan kita ketemu keadaan bahwa ternyata segmen yang kita mau itu agak kurang bisa nerima konsep makan angkringan yang makanannya sudah matang dan disajikan begitu, disiapkan di display begitu, dengan cara makan di lantai dan lokasinya ada di pinggir jalan. Jadi kita walaupun angkringan waktu itu tidak seperti angkringan yang pada umumnya ya, jadi di lantai begitu, kemudian ya agak sedikit lebih modern lah, maksudnya lampunya juga lebih terang, kemudian displaynya juga lebih nice begitu. Terus itu jalan 6-7 bulan, kita anggap tadi agak butuh waktu lama untuk berkembang, terus kita ubah konsepnya menjadi rumah makan, warung lah, bukan rumah makan, warung. Kebetulan saat itu beberapa teman tadi tidak bisa melanjutkan, akhirnya tinggal berdua, dan mulailah konsep Sate Ratu sebagai warung. Waktu kita mulai itu teman yang satu tadi juga harus pulang dulu ke daerah asalnya, sehingga tinggal saya sendirian sama istri. Itu ya kami melakukan semuanya berdua. Jadi saya tuh kalau dibilang saya bakar sate bisa, motong ayamnya bisa, saya prepare semua makanan bisa, saya handle tamu bisa, saya marketing, accounting, purchasing, semuanya lengkap. Jadi memang, dan itu tadi kebetulan background saya ada di situ, jadi nggak terlalu mengalami kesulitan, cuman memang capeknya luar biasa. Dan tahun-tahun awal itu, ya kita jualan sehari 3 porsi, 4 porsi gitu ya, dapat duitnya 100.000, 150.000 gitu. Tapi saya menjalani keseluruhan proses tadi dengan involve 100% itu sebenarnya memang juga tekadnya begitu, karena saya nggak mau punya usaha yang saya cuma naruh duit kemudian saya nggak pakai apa-apa, ditinggal. Jadi memang saya mau terjun, dan kita sengaja bikinnya nggak langsung gede karena saya butuh proses dari nol itu tadi. Seandainya waktu itu langsung besar, mungkin malah justru sekarang sudah nggak ada itu Sate Ratu. Jadi memang dari kecil, yang waktu itu saya masih bisa bakar 1 porsi, tamunya pas masih 1 gitu kan. Kalau misalnya baru bisa bakar 1 porsi, tamunya 5, tuh tamunya nunggu 5 kali bakar tuh sudah 5 kali 30 menit tuh. Ya, sudah nggak nyaman lagi. Jadi kemudian proses itu terus berjalan, mungkin baru mulai agak ada titik terang itu tahun kedua mungkin ya, baru mulai kelihatan. Untungnya saya sudah ngomong sama keluarga, saya akan stay di Jogja, karena kebetulan tadi di karir saya sebelumnya saya mesti pindah-pindah karena memang posisi saya kebanyakan sudah lumayan tinggi dan saya mesti handle beberapa cabang. Jadi saya ngomong sama istri, saya akan full di Jogja, kan pasti seneng dong gitu ya. Tapi 5 tahun ini kita mesti siap untuk hidup susah, dan angka 5 tahun itu yang aku pegang, sehingga waktu 1 tahun pertama sulit, tahun kedua ya masih kayak begitu, ada growth tapi landai sekali, itu ya aku biasa aja karena aku tahu bahwa memang ya pasti begini, momentumnya memang belum datang. Kemudian tahun kedua mulai kelihatan bagus, kemudian makin tahun makin signifikan. Dalam proses itu tadi ada beberapa hal yang mungkin membantu jadi trigger untuk mempercepat itu ya. Salah satunya waktu kita jadi finalis kompetisi Bango Penerus Warisan Kuliner tuh, kita jadi 1 dari 22 finalis dari 9.000 peserta. Itu kita dapat exposure yang juga cukup luar biasa, itu naikin 1 level. Kemudian kita waktu menang Ngulik Rasa yang Unilever bikin acara kompetisi juga, itu pesertanya 3.000-an, kita jadi pemenang. Itu tahun 2019.
Nah, habis itu mulai kelihatan signifikan. Sampai akhirnya 2021 tempat lama kita udah ya bisa dibilang nggak cukup space-nya, dan kita memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih besar ya di sini ini. Dari 2021 hingga ya sekarang. Sekarang ya. Sungguh menarik ya Pak, dan sangat menggambarkan gelombang naik turunnya Ya. seorang pengusaha itu memang seperti itu. Ya. Harus ngalamin 3 customer sehari. Ya, itu lama Mas itu. Itu juga 1 tahun pertama tuh ya kayak begitu terus itu situasinya. Ini menarik ya Pak, karena saya ingin menanyakan gini. Tentunya suatu rumah makan, mereka kan nggak bisa menebak berapa banyak orang yang datang. Ya. Pasti Bapak menyiapkan bahan misal untuk beberapa orang. Ya. Nah ketika memang yang datang hanya 3-5 orang, sisanya seperti apa Pak? Jadi aku tuh di awal-awal tuh cuman prepare bahan untuk 10 porsi, dan semua sisa bahan itu, jadi kalau sate kita waktu itu ya sebenarnya kalau secara perhitungan dia beku cair itu bisa sampai 4 hari itu tidak merubah struktur, tidak merubah rasa. Tapi kita cuman pakai sampai 2 hari. Jadi hari ini nggak habis, besok dijual lagi, kalau nggak habis sudah. Nah, sebagian itu kita konsumsi. Jadi 1 tahun, 2 tahun pertama itu menu kami sehari-hari adalah bahan sate ratu yang sometimes diolah supaya agak sedikit beda. Plus kita memang bagiin dari radius yang terdekat sama lokasi warung waktu itu. Jadi toko samping, kantor samping, makin lama makin jauh. Ya harapannya itu tadi jadi Mengembangkan awareness. iya. Jadi minimal produknya pernah di taste ya, pernah dicoba oleh orang-orang sekitar dulu. Nah selebihnya ya itu tadi. Jadi dikonsumsi sendiri selama ya 1 tahun, 1-2 tahun itulah. Gitu. Berarti 1-2 tahun awal Bapak mengkonsumsi makanan yang ya selama ini kami konsumsi juga Pak. Iya. Apabila kami ke sini. Jadi bisa dibilang udah wis blenek kalau orang Jawa. Ya. Sama makanannya sendiri. Tadi kan dari angkringan Ratu Mm-mm. sampai sekarang menjadi Sate Ratu. Ya. Di Sate Ratu ini masih ada nggak Pak taste atau nuansa-nuansa angkringan yang Bapak bawa dari dulu angkringan Ratu ke sekarang Sate Ratu ini? Ambience-nya atau Ya, apapun itu yang mungkin masih dibawa. kalau produk kita sebenarnya sekarang ini adalah produk-produk yang waktu di angkringan best seller. Oh. Cuman kalau dulu di angkringan mungkin kayak sate merah. Dia sudah dimasak, sudah matang, kita display, nanti tinggal dipanasin. Waktu kita mengubah konsep jadi warung itu, dia disiapkan dari mentah. Jadi artinya begitu ada order baru dibakarin. Kalau ambience enggak ya. Karena saya waktu mulai berubah menjadi Sate Ratu memang saya mencoba meninggalkan itu, dan semakin kesini di lokasi baru ini justru sentuhannya kita malah agak lebih vibes-nya lebih ke anak muda ya. Betul. Jadi mungkin pemilihan musik, warna dan sebagainya, walaupun tetap tempat ini terkesan sederhana gitu, tapi memang saya nggak bawa unsur Jawa dan angkringan sama sekali sih. Menarik ya Pak, bahkan kalau di salah satu TV di bawah tulisannya playlist Sate Ratu Spotify. Bahkan Sate Ratu punya playlistnya sendiri. Ya. Kita kembali lagi soal ketika Pak Budi memulai ini ya Pak. Untuk supaya besar tentunya perlu awareness tadi. Ya. Orang-orang perlu tahu dulu siapa sih Sate Ratu itu. Ya. Di masa awal-awal Bapak tersebut, bagaimana cara Bapak mengenalkan produk ini, Sate Ratu, kepada masyarakat? Apakah hanya tadi dengan cara door to door atau ada cara lain? Jadi kita tuh sejak waktu di angkringan kita sudah aware bahwa media digital adalah wajib. Jadi saya sudah punya website sejak pertama kali angkringan Ratu ada, sudah punya Instagram sejak awal, semua punya deh kayaknya. Facebook page punya, Twitter punya, dan bahkan kita tuh sejak awal sudah membidik target market orang asing. Oh, pada saat angkringan sudah? Iya. Jadi semua. itu sebenarnya salah satu strategi kita supaya terlihat menonjol ya, karena kalau tidak kami ini brand baru
yang orang nggak ada yang tahu, kategori produknya baru, tempatnya jelek pula gitu ya. Siapa yang mau melirik kalau tidak punya uniqueness? Maka memang dibikin berbeda supaya nanti harapannya di kemudian hari itu masuk ke market lokalnya lebih gampang. Nah, memang di awal jadi PR kan untuk dapat orang asing tuh gimana. Maka waktu angkringan tuh pertama kali kita bikinnya di Jalan Solo, di depan Galeria Mall itu, ada pojokan itu yang sekarang dipakai Yami itu. Kami di situ. Kami memang tidak memilih lokasi yang terlalu turistik area, karena kalau terlalu turistik besok klaimnya nggak bisa dijual. Betul. Maka milihnya ya jangan terlalu banyak turis, tapi jangan nyempil-nyempil banget karena nanti nggak ada yang datang juga gitu kan. Jadi kita pilih di Jalan Solo dengan harapan waktu itu ya ada beberapa hotel di situ tuh semoga bisa kontribusi tamu. Dan memang di awal kita tuh kayak di konsep di Bali itu, di pinggir jalan itu kita ya kayak begitu, let's try our sate kayak begitu ya. Tamu asing pertama kita tuh satu keluarga dari Singapura. Karena kita masih sepi sekali, jadi kita tuh ngobrol dari dia makan sampai 4-5 jam kemudian. Dan memang waktu itu konsep kita ke situ. Jadi supaya si tamu asing ini dapat makanan yang bagus tapi dia interact with local people. Kebetulan kami sebagai pemiliknya. Dan interaksi itu yang diharapkan akan menjadi bahan cerita si tamu itu. Ketika balik ke negaranya nanti. Iya. Kemudian tamu kedua keluarga Malaysia itu datang seminggu kemudian. Sama kayak begitu. Akhirnya itu terus menggelinding. Nah, selain itu itu angkringan ya. Kemudian setelah itu kita ubah konsep jadi warung. Ya kita juga menggarap pasar yang sama. Tapi mungkin saya mulai tambahkan karena saya involvement-nya jauh. Jadi cerita yang kita bangun, saya kebetulan posisi terakhir itu saya operations director di sebuah grup entertainment yang punya beberapa cabang. Ya sebelumnya samalah posisinya sudah agak lumayan. Itu yang kita expose bahwa pemilik ini punya background ini dan masih involved di operations bahkan sampai ke bakarin satenya. Itu yang terus kita dorong gitu ya. Terus kemudian si orang asing yang sudah mulai banyak ini kan kita expose terus. Tentu akhirnya nyampe message-nya ke orang-orang bahwa ini ada tempat makan jelek tapi kok yang makan bule-bule gitu. Nah, itu yang terus kita dorong dan itu pasti lewat sosial media. Proses itu terus jalan, akhirnya makin bertumbuh. Lokal mulai mengenalinya, mulai mencoba, dan ya thanks to social media memang itu membantu mempercepat proses pengenalan satu brand ke publik ya. Itu. Dikunjungi kalau di bawah ya Pak, saya dikunjungi 85 negara. 95 sekarang. 95 negara. Ini menarik ya Sobat Suara ya. Karena apabila Sobat Suara nih cek di Google ataupun dimanapun, jumlah negara ini pakai data tahun kemarin ya Pak? Ya, pakai September tahun kemarin. Kalau kita pakai data tahun kemarin, jumlah negara yang diakui oleh PBB itu ada 195. Sehingga bisa dikatakan Pak Budi itu cuma perlu 1-2 negara baru lagi untuk bisa mengatakan bahwa Sate Ratu ini sudah didatangi setengah dari seluruh negara dunia ini. Itu pencapaian yang luar biasa ya Pak ya, sangat kalau menurut saya. Sebenarnya saya yakin ada banyak rumah makan yang sudah dikunjungin oleh negara yang lebih banyak dari saya. Cuman memang mereka tidak mengekspos itu dan tidak mengekspos ya. Kami kebetulan memang menjadikan itu sebagai selling point dan disosialisasikan. Teknik marketingnya juga. Ya. Jadi sebenarnya ya kami masih belum apa-apa juga lah dibanding dengan, saya yakin banyak tempat makan di Jogja yang tamu asingnya sebenarnya mungkin malah sudah seluruh dunia sudah masuk gitu. Tapi mereka memang tidak bermain secara marketing di sisi itu. Ingat nggak Pak, kalau misalnya barusan ini negara apa yang kesini? Yang terakhir tuh pokoknya Nepal itu 85. Nepal. Ya, berikutnya mungkin kayak Bosnia, Latvia. Eropa.
Ya, yang terakhir-terakhir udah mulai negara-negara yang rada tanda petik tidak lazim Iya. ya, karena memang jarang terdengar. Jarang didengar mungkin Ya, lebih tepat, ya, jarang ya. didengar oleh kita. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak tips untuk misal para pengusaha juga yang pengen bisnisnya Mhm. atau mungkin tempat makannya ataupun apapun itu yang supaya bisa dikunjungi oleh para turis mancanegara gitu. Sebenarnya kalau dikunjungi turis mancanegara itu sebenarnya lebih ke strategi marketingnya memang mau ke situ atau tidak ya. Tapi katakan bagaimana supaya bisa seperti itu, ya saya yakin produknya dulu yang harus Betul. unik. Karena kalau produknya tidak unik, ya memang lokal aja mungkin nggak mau berkunjung gitu ya. Betul. Tapi memang ada beberapa hal lain lah yang mungkin kelihatannya sederhana tapi juga cukup penting. Misalnya interaksi tadi. Kami itu menemukan fakta bahwa kalau orang asing ini tidak diajak ngobrol, dia juga merasa tidak ada bond sama kita, nggak ada ikatan sama kita. Ya dia akan pulang begitu saja dan dia tidak akan menceritakan pengalaman itu kepada teman-temannya di sana, entah langsung, entah lewat sosial media. Berarti penting Pak, untuk Iya. orang-orang mancanegara itu. Betul. Untuk dia didatengin pemiliknya, Betul. ditanya how's the food. Betul. Sebenarnya itu juga sekarang jadi kelemahan kita saat kita size-nya jadi agak sebesar ini, Iya. karena memang perhatian ke situnya kan jadi agak kurang ya, karena size-nya gede. Kita mau nyamperin satu-satu juga agak sulit. Kalau dulu Sate Ratu, Seharian. iya, Sate Ratu dulu masih kecil tuh kita lebih intens ya, lebih enak lah untuk kita masuk satu-satu ngobrol-ngobrol begitu. Terus kedua memang ya ini misalnya ini satu strategi simple. Kita tuh dari dulu tidak pernah mau bekerja sama tour, agent, guide dan sebagainya, karena itu bisa dalam tanda petik seolah-olah kita dikunjungin banyak orang asing, tapi sebenarnya orang asing tadi datang hanya untuk makan karena itu bagian Ya, dari itinerary itu. doang. Yang dia nggak cerita, jangan-jangan dia nama tempatnya aja dia nggak tahu gitu. Iya. Makanya kita lebih seneng tamu datang organik, kita Inisiatifnya pribadi. ya ngobrol, dia dapat good food, dia dapat good conversation, itu cerita mesti dia. Good food, good mood kalau Good orang- food, good mood. Iya. Kalau betul. orang bilang. Betul, betul. Dan ini kalau misalnya saya mengulik tadi soal Bapak yang misal berbicara dengan turis mancanegara tadi. Mhm. Mereka kan pasti mungkin ngasih feedback ya Pak. Mhm. Bisa berupa saran. Ya. Makanannya rasanya gimana dan segala macam. Nah, saran daripada mereka itu Bapak jadikan pertimbangan untuk mengubah resep atau ya sudah gitu Pak. Kalau saran itu sudah disampaikan oleh cukup banyak orang, yang artinya kita mesti mulai aware, jangan-jangan ini Ada yang salah. ya, itu tentu kita pakai. Tapi kalau cuman misalnya, oh terlalu manis gitu, ya ini subjektif ya, Subjektif. karena setiap orang punya selera yang beda-beda. Aku rasa itu ya, memang bisnis kuliner tuh kadang-kadang kita mesti jeli kapan mesti dengerin, kapan mesti cuek, karena kalau dengerin terus juga akan pusing ini. Malah ngubah-ngubah Ya, terus. akan mengubah standar terus. Tapi terlalu cuek juga salah. salah juga. Gitu. Karena juga orang Indonesia kan lidahnya jahat bumbu ya Pak. Jadi Iya. kalau dimakan orang asing, maaf kata, orang Amerika, mereka bumbu dapurnya cuma lada sama garam. Sedangkan kita ya Ya, lebih banyak, lebih kaya rasa pastinya. itulah makanya kita memang harus bikin satu produk yang taste-nya menurut kita bisa universal. Sate Ratu memang sejak awal memang dibikin supaya bisa universal. Dan untungnya ketemu dan itu direspon baik sih. Keren. Gitu. Pak, kalau misalnya kita bicara soal perasaan, ya. Mm-mm. Perasaannya Bapak ketika waktu kemarin dulu wisatawan Singapura itu datang, sampai mungkin hari ini ada yang datang lagi itu masih sama nggak Pak? Masih terpukau juga nggak? Bahwa masih ada wisatawan mancanegara yang mau datang gitu? Mungkin ini lebih ke karena dulu itu kan kayak hal yang masih baru ya.
Kalau sekarang karena mungkin sudah terlalu sering. Terlalu biasa, jadi ya seneng gitu. Cuman maksudnya nggak yang beda lah, beda. Mungkin sekarang akan cukup excited jika negara itu adalah negara baru. Oke. Tapi kalau negaranya sudah agak Berulang. itu ya seneng, tapi nggak kayak dulu. Dulu tuh bener-bener yang Wih. ya. Apalagi kalau dulu kan kita pasti terus habis itu ngobrol kan. Jadi memang buat saya sendiri juga interaksi yang intens itu ternyata juga pengaruh ke feeling juga. Betul. Ini mungkin pertanyaan yang bisa mewakili Sobat Suara nih Pak. Adakah rencana Sate Ratu untuk membuka cabang? Tidak. Tidak. Jadi hanya di tempat ini saja Iya. Pak? Apa mungkin boleh dikasih tahu alasan-alasan di belakangnya Pak? Oke, yang pertama saya waktu memutuskan resign dari pekerjaan, salah satunya adalah karena saya merasa capek untuk, let's say satu contoh, traveling. Tenaga, secara fisik. Ya fisik ya. Terus saya mau mulai hidup yang tensinya, tekenannya lebih ringan lah. Kalau nanti saya franchise, saya buka cabang, tentu saya hanya mengulang masa lalu itu. Gitu. Jadi enggak lah kayaknya. Dan sebenarnya ternyata kuliner itu buat saya ya, karena ini ada paham yang bilang bahwa cabang banyak itu harus, tapi kalau saya cabang satu itu harus gitu. Saya tetap percaya bahwa kuliner itu tidak semudah itu diduplikasi, kecuali dia 100% bisa diotomasi. Which is kalau untuk sate nggak mungkin. Yang bakar manusia, feelingnya manusia, yang nusuk manusia, tangan-tanganan. Dengan kami owner ada sepanjang hari, sepanjang tahun, itu kita masih ada produk reject karena size nggak pas, karena grilling nggak sempurna, itu masih ada. Jadi saya tetap yakin bahwa kalau ada cabang, nanti QC terhadap itu semua pasti turun. Jadi saya lebih baik satu aja, kalaupun size-nya agak tumbuh, size-nya yang membesar, oke lah sampai ke batas tertentu. Tapi kalau lokasinya sudah berbeda, mungkin kasusnya sudah beda. Betul. Tapi itu tadi poin yang menarik banget ya Pak, bahwa quality control pasti akan turun apabila memang ya mungkin iya ya, kita buka cabang tujuannya untuk meraup profit yang jauh lebih banyak. Namun akan menjadi kayak malah bumerang ke kita juga. Misalnya kita sudah punya resto banyak, tapi malah yang di sana jelek, tapi yang di sini doang yang bagus. Ya, karena sebenarnya kejadian yang sebenarnya di luar itu pasti seperti itu. Iya. Cuman mungkin buat sebagian orang pride itu beda ya. Cabangmu berapa? 9 gitu kan. Itu beda dengan ngomong cabangmu berapa? Aku nggak punya cabang gitu. Cuman satu gitu ya. Padahal sorry to say mungkin duitnya belum tentu banyak yang cabangnya 9. Karena itu tadi. Iya. Yang 9 yang jadi 1, yang 8 sebenarnya kanibal gitu, sama aja gitu. Itu kalau pendapatku ya, karena ini debatable. Ada orang yang meyakini bahwa cabang malah lebih profitable. Ya. Ya kembali ke orangnya masing-masing ya Pak. Betul. Dan strateginya sendiri-sendiri. Betul. Melihat suksesnya Resto Sate Ratu ini sendiri, sedari awal Bapak merintis, memang sudah 100% Pak didukung oleh keluarga, atau maaf kata sempat diragukan karena memang turnover yang cukup besar? Didukung sih. Didukung 100%. Kalau tidak didukung mungkin sulit juga ya, terutama melalui masa-masa sulit itu. Karena biasanya para istri itu pada saat suaminya, terutama jika sebelumnya profesional yang bekerja berdasarkan gaji, akan cenderung meminta suaminya untuk kembali menjadi karyawan. Ya. Karena ada sesuatu yang pasti. Ya. Betul. Jadi didukung. Ya saya didukung banget. Dan itu suatu hal yang bisa sangat disyukuri ya Pak ya. Oh ya. Karena ya mungkin ada banyak kasus yang berbeda di luar sana yang melihat suaminya terlalu, bukan risk taker lagi, tapi gambler. Ya. Sudah menggambling terhadap
karirnya sehingga Ya. istri mungkin sebagai orang terdekatnya yang melihat jangan dulu. Namun menjadi hal yang sangat bagus bagi Pak Budi apabila keluarga sendiri mendukung ya Pak. Ya, betul. Baik. Dalam sejarah karirnya Pak Budi dari dulu sampai sekarang, ada nggak Pak sosok role model yang menjadi panutan bagi Pak Budi? Banyak sih ya. Ya beberapa mungkin saya waktu kerja di Sheraton Surabaya, saya punya asisten GM ya. Itu orang Afrika Selatan. Orang yang sangat perfeksionis dan luar biasa detail. Itu banyak menginspirasi. Saya punya juga waktu saya kerja di pub, owner saya itu tipikal yang selalu berjuang sampai misi tercapai. Kalau enggak berhenti. Itu juga menginspirasi. Dan memang kita harus banyak membuka diri terhadap kisah-kisah orang lain atau hal-hal yang dilakukan orang lain. Karena itu memang memperkaya. Diakui atau tidak, itu memperkaya. Jadi memang kita harus banyak ngeliatin itu orang-orang lain, melihat perspektif yang lain. Betul. Karena itu impact-nya bisa luar biasa ya. Karena ternyata katakan dalam rumah makan begini pun knowledge-nya terus harus diasah, terus harus dicari Agar tidak tertinggal. ya. Mindset-nya juga mungkin sometimes agak salah-salah yang harus dilurusin kalau kita ngelihat orang lain dengan mindset yang berbeda dengan kita ternyata bisa lebih bagus mungkin atau bisa bagus juga mungkin kayak gitu. Jadi memang harus punya tambahan apa ya? Ya harus ada figur-figur yang memang kita liatin. Entah itu bisa jadi sampai ke role model atau menginspirasi kita aja lah. Berarti dengan menginspirasi pun cukup untuk membuka jendela baru, Ya. sehingga kita bisa mungkin merefresh usaha kita agar mencakup profit yang mungkin lebih banyak juga. Betul. Nah, tadi Bapak sempat menyinggung soal mindset ya Pak. Mindset apa yang mungkin dari awal Bapak tanamkan di dalam Sate Ratu ini agar Sate Ratu ini bisa berkembang sampai sebesar ini Pak? Apakah semudah, sesimpel jangan menyerah atau lebih complicated daripada itu? Cukup banyak sih pasti ya. Cuman mungkin salah sebagiannya adalah ya pada saat kita memang punya kemauan, memang kita harus memperjuangkan itu sampai benar-benar nggak mampu. Jadi tidak ada kata nggak bisa itu memang penting sekali. Terus perhatian kepada detail itu juga mesti penting sekali. Punya jiwa pejuang itu juga mesti penting sekali. Ya mungkin itu ya yang paling banyak mempengaruhi ya. Sempat merasa goyah nggak sih Pak? Dengan ide bisnisnya? Tidak. Full yakin? Iya, karena satu, saya punya background dan experience yang cukup kuat. Yang kedua, saya berusaha memastikan dulu semuanya oke, aman, dan secara perhitungan sudah benar, baru saya memutuskan untuk ambil langkah itu. Jadi kalau saya sudah ambil langkah itu, saya nggak boleh mundur. Betul. Apapun yang terjadi. Gitu. Jadi goyahnya sebelum mutusin sih, setelah mutusin harus komit. Ya. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya Pak, dan juga pertanyaan penutup. Ada nggak Pak pesan Pak Budi bagi mungkin anak-anak muda seperti saya yang mungkin sedang merintis bisnisnya Pak? Itu sebenarnya gampang sekali. Sabar. Ya, wis itu aja. Banyak sekali teman-temanku yang bisnisnya sama, akhirnya nggak bisa berkembang karena tidak sabar. Jadi misalnya, bikin rumah makan, 3 bulan nggak rame, lalu merasa bahwa bisnisnya salah. Ya rumah makan mah nggak mungkin 3 bulan rame gitu ya. Atau dia merasa bisnisnya sudah benar tapi ada yang salah. Harganya, kemudian target marketnya, produknya, dan sebagainya. Yang akhirnya diubah lagi. Produknya diubah, harganya diubah, kembali ke nol lagi.
Ini semua disebabkan karena ketidaksabaran tadi. Sebenarnya kalau semua sudah diyakini di awal, diputuskan, oke saya mau ke sini, ya sudah. Sabar aja sampai tunggu momentumnya tiba. Tapi memang lama. Nggak semua orang bisa. Iya. Jadi memang selama ini kalau aku lihat, kuncinya memang disabar sih. Ya tentu sebelumnya harus sudah punya produk yang benar dulu, sudah punya Modal yang cukup. modal. Aku tuh membuat Sate Ratu sampai di titik ini itu modalnya 20 juta, Mas. 20 Dan juta. tidak pernah menambahkan modal. Jadi memang benar-benar 20 juta di awal itu yang terus kita gulung sampai ke titik ini. 20 juta? Ya, jadi kalau dibilang modalnya besar itu enggak. Belum menjamin bahwa memang usaha itu akan Iya. bagus. Dan modal kecil pun tidak menjamin juga bahwa Akan gulung tikar. iya. Jadi mungkin justru produk yang benar tadi dikombinasikan dengan knowledge dan skill yang minimal ada dulu lah. Nanti sambil berproses, sambil terus belajar ya. Kalau itu sudah dan kita sabar, momentumnya tuh pasti ada. Yang tadi aku cerita ya, 2 tahun pertama tuh kita growth-nya itu Ada namanya. ada tapi tipis banget. Kayak nggak ada growth gitu. Tapi ya sudah, memang ini momentumku belum tiba gitu. Kita terus jual produk yang bagus, terus berinteraksi, terus melakukan aktivitas itu seperti biasa. Lalu tiba-tiba momentum itu tiba dan kita sampai kaget-kaget gitu. Begitu grafiknya sudah eksponensial. Itu kita kalau ditanya, Pak, lah kenapa kok nggak tempat parkirnya gede? Ya saat itu kami tidak membayangkan Bahwa akan sebesar iya ini. akan sebesar ini. Jadi mungkin kayak lantai 2 ini kan juga tidak dibangun dari awal. Ini setelah kita jalan 1,5 tahun. Jadi memang kita sendiri juga tidak imagine Sate Ratu akan secepat itu. Nah, jadi ya itu begitu momentum tiba memang sangat eksponensial sekali. Sabar dalam menunggu momennya masing-masing. Iya, dan memang pasti semua bisnis, apalagi kuliner, kalau kita mau tumbuh organik, memang harus sabar. Kalau kita nggak mau organik, kita pakai trigger, kita paksain, nanti juga banyak impact-impact lagi. Misalnya, ya sudah kita mainnya diskon aja. Nanti begitu diskonnya dilepas, tamunya ikut lepas. Atau diskonnya dibiarin, kompetitor juga main, sama, kasih diskon lebih, lepas lagi gitu. Jadi itu buat aku bukan solusi, memang harus sabar aja. Kalau sudah sabar, Solusi namun jangka pendek mungkin, Pak. iya, kalau memang mainnya mau sprint memang agak sulit sih kalau untuk bisnis ya. Berarti satu kata teman-teman, sabar. Sabar sudah. Pak Budi sudah melalui berbagai macam sabar mungkin, Pak ya. Oh ya. Tentu, Ya. tentunya. Baik Sobat Suara, itu mungkin menjadi penutup yang sangat kuat dari Pak Budi ya. Mungkin teman-teman bisa mengingat Pak Budi menanamkan apabila kita berbicara soal uang ya, 20 juta. Ya, Dan tidak pernah nambah, Pak. tidak pernah nambah. Dari awal 2015 hingga sekarang. Jadi buat teman-teman Suara, buat Sobat Suara yang ingin membuat bisnis, yang sedang merintis bisnis, yang mungkin mengatakan bahwa aduh modalku belum seberapa, maka Pak Budi lah yang mungkin bisa menjadi panutan kalian. 20 juta bisa sebesar ini, siapa sangka. Baik, terima kasih banyak Pak Budi Terima sudah kasih. bersedia ngobrol bareng saya di tengah kesibukannya mengurusi Sate Ratu yang sepertinya tidak pernah sepi ini, Pak. Amin. Waiting list terus Amin. merayap layaknya orang menunggu sembako. Oke Sobat Suara, itu tadi menjadi penutup juga perbincangan saya dengan Pak Fabian Budi Saputro. Semoga cerita-cerita dan pengalaman beliau tentunya bisa menginspirasi kita semua, terutama bagi Sobat Suara yang mungkin sekarang sedang merintis bisnis. Saya Alexander Maria Marta, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.